Aku malah dinikahi seorang bos Arab kaya raya yang memujaku seperti ratu. Namun di balik kemewahan itu, aku dipaksa menjalani tuntutan tak terbayangkan. Harus melayani 10 kali sehari. Cinta, tekanan, dan rahasia terselubung menunggu di balik tirai istana mewah ini. Apakah aku bisa bertahan? Atau justru hancur di tengah gemerlap dunia yang asing? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Semoga yang sudah subscribe selalu dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, dan dijauhkan dari segala musibah, amin. Terima kasih atas dukungan kalian. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Namaku Rina. Aku berasal dari desa kecil di Jawa Tengah. Kehidupan di kampung tak mudah, apalagi setelah ayahku meninggal dan ibuku sakit-sakitan. Aku adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Saat itu aku merasa hanya ada satu jalan keluar, merantau menjadi TKW ke Timur Tengah. Awalnya aku tak pernah membayangkan akan tinggal di rumah semegah istana. Pintu-pintu ukiran emas, taman seluas lapangan bola, dan pelayan-pelayan yang bahkan tak pernah menatapku langsung karena statusku, pembantu baru dari Indonesia. Majikanku, Said Al-Karim, seorang duda berusia 40-an, rupawan dan sangat berwibawa. Matanya tajam, selalu tenang, dan tutur katanya seperti puisi. Dari hari pertama aku bekerja, dia tak pernah membentakku. Justru, terlalu baik. Rina, katanya suatu malam, saat aku sedang membersihkan ruang baca yang mewah. Kamu berbeda dari yang lain. Kamu tidak takut menatap mataku. Aku gugup. Maaf, Tuan. Saya tidak bermaksud lancang. Dia tersenyum. Kamu jujur, itu langka. Aku mengangguk sopan dan kembali menyeka meja marmer yang dingin. Tapi malam itu jadi awal dari semuanya. Said mulai memperhatikanku. Memberiku selendang sutra. Menyuruh koki memasak makanan Indonesia khusus untukku. Bahkan suatu sore, dia menanyakan apa warna favoritku. Aku mengira semua itu hanyalah keramahan seorang majikan. Tapi aku salah. Semua menjadi berubah saat malam ulang tahunku. Aku baru selesai membersihkan kamar tamu, dan di meja ruang makan, ada kue besar bertuliskan namaku dalam aksara Arab. Lampu dimatikan, musik lembut dimainkan, dan seluruh pelayan berdiri diam di sisi. Lalu Said datang, mengenakan jubah putih bersih, berjalan menghampiriku sambil membawa cincin zamrud. Rina, katanya dalam bahasa Indonesia yang masih kaku tapi tulus, maukah kau jadi istriku yang sah di mata Allah? Aku membeku. Antara takut dan terharu. Seumur hidup aku tak pernah dibelikan kue ulang tahun. Dan sekarang, seorang jutawan Arab melamarku seperti di film-film. Hatiku berdebar. Semua mata menatapku. Aku datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk menikah. Tapi bisakah aku menolak takdir, jika takdir datang dalam wujud seorang lelaki yang memuliakanku? Aku masih ingat hari saat pertama kali menginjakan kaki di rumah besar milik Said Al-Karim. Hari itu panas menyengat, pasir berterbangan, dan aku baru saja turun dari mobil jemputan agen. Saat pintu gerbang terbuka, mataku terbelalak. Di balik tembok tinggi, terhampar taman bunga eksotis, kolam air mancur yang mengalun tenang, dan bangunan bergaya Andalusia berwarna gading yang megah. Semua terasa seperti mimpi. Aku disambut oleh kepala pelayan, seorang wanita Arab berkerudung rapi bernama Madam Yasmin. Wajahnya tegas, tapi senyumnya lembut. Dia tak banyak bicara, hanya menunjukkan tempat tinggal dan tugas harianku. Ruang tidurku sendiri bahkan lebih besar dari rumah kontrakan di kampungku dulu. Hari-hari pertamaku penuh rasa kagum sekaligus canggung. Tapi yang paling mengejutkanku adalah sosok Said sendiri. Dia bukan pria kasar atau angkuh seperti cerita-cerita dari para TKW lain di bandara saat transit. Justru dia jarang bicara. Tapi ketika bicara, semua orang diam. Bahkan Madam Yasmin menunduk hormat jika dia lewat. Said memiliki wibawa alami. Dia tidak banyak tertawa, tapi tatapannya selalu dalam. Setiap langkahnya tenang, setiap gerakannya penuh perhitungan. Dan yang paling tak biasa, dia sering memerhatikanku. Awalnya aku mengira hanya perasaanku saja. Tapi lama-lama aku sadar, dia memang melihatku. Bukan seperti seorang majikan melihat pembantunya. Tapi, lebih dari itu. Ada sesuatu di matanya yang sulit kuartikan.
Penasaran? Ketertarikan? Entahlah. Pernah suatu hari aku jatuh karena terpeleset saat membawa baki piring. Aku panik, takut dimarahi. Tapi justru Said sendiri yang mendatangiku. Kau terluka, katanya sambil berjongkok. Aku tergagap. Tidak, Tuan. Saya baik-baik saja. Tanpa ragu, dia meraih lenganku, membantuku berdiri, dan menatap mataku cukup lama hingga aku menunduk malu. Hari itu menjadi titik balik. Sejak saat itu, dia lebih sering muncul di dekatku. Bertanya soal keluargaku. Membiarkan aku menyiram bunga di taman pribadinya. Bahkan suatu hari, dia memberiku buku harian kulit dengan inisial namaku terukir di pojok. Aku mulai bertanya-tanya dalam hati. Apa maksud semua ini? Namun aku tetap mengingat tujuan asalku ke sini. Bekerja, bukan untuk berharap yang aneh-aneh dari majikanku sendiri. Tapi semakin aku mencoba menjaga jarak, semakin Said mendekat. Dan malam itu, saat dia melamarku di hadapan semua pelayan dan tamu kehormatan, aku tahu, ini bukan lagi permainan. Said menginginkanku. Bukan sebagai pekerja, tapi sebagai pendamping hidup. Aku terdiam lama. Semua orang menunggu jawabanku. Bolehkah aku menerima takdir yang datang begitu mewah? Atau, ini semua terlalu indah untuk dipercaya? Malam itu masih terasa seperti mimpi. Aku berdiri di tengah ruang makan yang mewah. Lampu kristal berkilau di atas kepala. Puluhan bunga mawar menghiasi sudut ruangan. Dan semua pelayan berdiri diam, menundukkan kepala. Di hadapanku, Said Al-Karim berlutut dengan membawa sebuah kotak kecil beludru hitam. Di dalamnya, sebuah cincin zamrud yang berkilau seperti matahari pagi. Rina, ucapnya pelan namun tegas. Aku sudah lama memperhatikanmu. Kau berbeda dari yang lain. Kau sabar, jujur, dan hatimu bersih. Aku tak ingin kau hanya jadi pelayan di rumah ini. Aku ingin kau jadi pendamping hidupku. Maukah kau menikah denganku? Suasana hening. Semua menatapku. Tapi yang kudengar hanya detak jantungku sendiri. Aku tahu, sebagian dari diriku bahagia. Siapa yang tak ingin disunting oleh lelaki terpandang, kaya raya, dan berwibawa seperti Said? Tapi ada bagian lain dalam diriku yang ketakutan. Aku hanya seorang TKW. Apa aku pantas? Aku menelan ludah. Tuan, saya hanya gadis biasa dari desa. Saya tak pantas berdiri di samping Anda. Said tersenyum. Rina, kemuliaan seseorang tak diukur dari tempat lahirnya, tapi dari hati dan niatnya. Aku tak butuh istri yang sempurna. Aku hanya butuh perempuan yang tulus. Kata-katanya menusuk lembut ke dalam dadaku. Aku menatap cincin itu. Kilauannya menggetarkan. Tapi lebih dari itu, aku melihat ketulusan di matanya. Bukan hawa nafsu, bukan paksaan. Hanya seorang lelaki yang kehilangan dan ingin mencintai lagi. Aku mengangguk pelan. Jika itu yang Tuan inginkan, maka saya bersedia. Riuh tepuk tangan para pelayan mengisi ruangan. Musik lembut kembali mengalun. Said memasangkan cincin itu ke jariku, lalu mengecup tanganku perlahan. Aku merasa seperti karakter utama di novel-novel roman yang dulu kubaca diam-diam di kampung. Malam itu kami makan malam bersama. Hanya berdua. Di balkon atas, dengan cahaya lilin dan langit berbintang. Aku, Rina, si gadis kampung, kini menjadi tunangan seorang miliarder Arab. Tapi aku belum tahu bahwa malam itu hanyalah awal dari kehidupan yang tak pernah kuduga. Pernikahan kami berlangsung seminggu setelah lamaran. Cepat, tertutup, tapi sangat mewah. Aku mengenakan gaun putih bersulam emas. Ada lebih dari 100 tamu undangan dari kalangan bangsawan, pengusaha, dan tokoh agama. Semua orang memanggilku Sayyidah Rina, sebutan terhormat untuk istri seorang pria berpangkat tinggi. Tapi di balik senyum dan kecantikanku malam itu, hatiku masih gelisah. Di kamar pengantin yang luas seperti hotel bintang 7, aku duduk diam di depan cermin besar. Kilauan perhiasan di tubuhku tak bisa menyembunyikan kenyataan bahwa aku tetap Rina yang dulu. Anak desa yang terbiasa tidur beralaskan tikar, bukan kasur empuk berspray sutra. Said masuk perlahan, duduk di sampingku. Ia menatap pantulan kami di cermin. Kau terlihat cantik malam ini, bisiknya.
Aku hanya mengangguk, canggung. Ia tersenyum dan menggenggam tanganku. Mulai hari ini, kau adalah istriku. Tapi tetaplah jadi dirimu sendiri. Itu yang paling kusukai darimu. Kata-katanya menenangkan, tapi aku tidak tahu bahwa kehidupan setelah malam itu tidak akan pernah sama. Aku menutup mata saat Said mencium keningku. Suaranya lembut, gerakannya tenang. Ia tak tergesa-gesa, seperti ingin menenangkanku lebih dulu. Aku tahu, malam ini adalah malam pertama kami sebagai suami istri. Tapi entah kenapa, hatiku seperti dihimpit rasa yang tak bisa dijelaskan. Bukan karena aku takut, tapi lebih kepada perasaan asing. Aku belum siap menyebut rumah ini sebagai rumahku. Belum siap menyebut pria di sampingku sebagai suamiku. Said membelai rambutku pelan, lalu memelukku. Tubuhnya hangat, tapi tatapannya jauh lebih dalam dari yang kukira. Aku ingin malam ini menjadi awal yang indah untuk kita, bisiknya. Dan malam pun bergulir dalam keheningan yang aneh. Tak ada paksaan. Tidak juga desakan. Tapi ada sesuatu yang kurasakan, seperti tuntutan tak terlihat yang belum bisa kuterjemahkan saat itu. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari siapapun. Aku berdiri di balkon, menatap matahari gurun yang mulai muncul di ufuk timur. Di belakangku, Said masih tertidur dengan wajah tenang. Tapi aku tahu, perjalanan kami baru saja dimulai. Dan sejak malam itu, malam-malam berikutnya datang dengan pola yang tak biasa. Hari-hari pertama setelah pernikahan terasa cepat berlalu. Setiap pagi, Said mencium keningku, menyuruh pelayan memanjakanku, dan memberiku apapun yang kuinginkan. Gaun mahal, perhiasan. Bahkan aku diajari membaca Al-Quran oleh guru pribadi. Semua tampak sempurna. Tapi kesempurnaan itu, pelan-pelan berubah jadi sesuatu yang melelahkan. Said mulai menunjukkan sisi lain. Ia tak ingin aku jauh darinya, bahkan hanya untuk mandi sendiri. Setiap jam, ia memintaku berada di dekatnya. Kadang dengan pelukan. Kadang hanya menatapku tanpa kata. Awalnya kupikir ia hanya sangat mencintaiku. Tapi malam demi malam, aku mulai lelah. Karena setiap malam bukan hanya satu. Kadang dua. Kadang lebih. Kadang, hampir tak tidur sama sekali. Bahkan siang hari pun tak luput dari permintaan yang sama. Rina, aku merindukanmu, ucapnya berkali-kali. Aku baru saja bersamamu. Said, jawabku lirih. Ia tersenyum, menciumku lagi. Karena aku terlalu mencintaimu. Aku bingung. Apakah ini cinta? Ataukah ini semacam hasrat yang tak pernah habis? Tubuhku mulai kehilangan tenaga. Aku sering pusing, lesu, dan sulit berdiri lama. Tapi aku tak berani bicara. Karena setiap kali aku menolak dengan halus, Said justru terlihat cemas dan gelisah seperti anak kecil kehilangan mainannya. Ia tak marah. Tidak kasar. Tapi, memaksaku dengan manis, hingga aku tak bisa berkata tidak. Aku mulai menangis diam-diam saat malam datang. Karena aku tahu, aku dicintai. Tapi bukan seperti cinta yang aku bayangkan. Hari itu aku bangun lebih siang dari biasanya. Tubuhku terasa berat. Sendi-sendiku seperti kehilangan kekuatannya. Aku melangkah ke kamar mandi dengan langkah pelan, berusaha tak membuat suara. Saat aku keluar, Said sudah duduk di balkon, mengenakan jubah putih, menyesap kopi sambil membaca sesuatu dari tablet pribadinya. Matanya sekilas menatapku, lalu kembali ke layar. Rina, kau hanya 7 kali semalam. Tadi siang juga kau bilang kelelahan, katanya tiba-tiba tanpa menoleh. Aku berhenti melangkah. Maaf, Said, aku mengerti. Ia tersenyum kecil, tapi ada guratan kecewa di wajahnya. Kau tak ingin aku curiga, kan? Aku tercekat. Curiga? Beberapa menit kemudian, aku tak sengaja melihat tablet itu saat ia meletakkannya di meja. Ada tabel dengan tanggal dan angka-angka di sampingnya. Di atasnya tertulis, Schedule of Intimacy, Rina. Dan jumlahnya, 10 kali sehari. Setiap tanggal diberi catatan kecil. 8x, 9x, 7x. Hatiku mencelos. Aku tidak tahu harus merasa apa, kaget, takut, atau sedih. Bagiku, itu bukan sekadar angka,
Itu tanda bahwa aku sedang dihitung, diawasi, diukur. Di malam harinya, aku mencoba bicara. Apa Said benar mencintai Rina? Atau hanya mencintai angka itu? Ia mendekat, memelukku dari belakang. Cinta itu harus hadir sepenuhnya. Tubuhmu adalah bagian dari cintaku. Kau paham maksudku, kan? Aku menggigit bibirku. Dan malam itu, lagi-lagi aku menyerah. Bukan karena aku rela, tapi karena aku takut. Takut membuatnya merasa aku tak cinta. Padahal, aku juga butuh dicintai, bukan dihitung. Hari-hari berikutnya berjalan seperti rutinitas yang tak kuinginkan. Pagi menyapa dengan senyum palsu, siang berlalu dengan tubuh lemas, dan malam datang dengan tekanan yang diam-diam menyesakan. Aku mencoba membujuk Said secara halus. Said, mungkin kita bisa lebih banyak berbincang? Makan malam di luar, berjalan di taman, atau berdoa bersama. Ia tersenyum, tapi matanya menyimpan penolakan. Kita bisa lakukan semua itu, asal kau tak mengurangi malam-malam kita. Rina adalah obat untuk jiwaku. Kata-katanya manis, tapi terasa seperti belenggu. Pelayan mulai memperhatikanku. Beberapa kali aku pingsan saat berjalan di taman. Madam Yasmin bahkan pernah berkata, Said sangat mencintaimu. Tapi jangan hilangkan dirimu sendiri hanya demi menyenangkan hatinya. Aku hanya tersenyum kecil, pura-pura kuat. Yang tak mereka tahu, aku sudah mencoba berkata tidak. Tapi ketika aku menolak, bahkan hanya karena kepalaku pening, Said berubah. Bukan kasar, tapi dingin. Ia tak bicara semalam penuh, tak menyentuh makanannya, dan menatapku seolah aku telah mengkhianatinya. Aku merasa bersalah. Padahal aku hanya lelah. Malam itu aku duduk di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Kulitku masih mulus, pakaianku masih mahal. Tapi di balik itu semua, aku hanya ingin istirahat. Aku hanya ingin jadi istri, bukan target angka. Tapi di rumah ini, di dunia ini, menolak bukanlah pilihan. Suatu pagi, aku mengumpulkan keberanian untuk menemui dokter pribadi keluarga Said, Dr. Hasan. Aku tak bisa terus begini. Tubuhku semakin lemah, mataku sering berkunang-kunang, dan setiap napas terasa berat. Aku berharap, dokter bisa memberiku solusi. Tapi kenyataan yang kuterima justru membuat hatiku semakin gelisah. Dokter Hasan memeriksa tekanan darahku, mendengarkan detak jantungku, lalu mengamati wajahku dengan serius. Rina, kamu terlihat sangat kelelahan. Tubuhmu membutuhkan istirahat dan perawatan khusus, katanya dengan nada lembut. Aku sudah berusaha, dok. Tapi aku takut mengecewakan suamiku, jawabku lirih. Dokter menghela napas panjang. Rina, suamimu mencintaimu. Tapi dia juga harus mengerti bahwa kesehatanmu adalah yang utama. Aku sarankan kamu bicara jujur padanya. Aku menatap dokter dengan mata berkaca-kaca. Saran itu terdengar mudah, tapi aku tahu kenyataannya tidak sesederhana itu. Jika kau ingin, aku bisa menjadi perantara. Membantu kalian berdua memahami satu sama lain, tambah Dr. Hasan. Aku merasa sedikit lega. Mungkin ini awal perubahan. Tapi aku masih ragu. Apakah Said mau mendengarkan? Apakah dia benar-benar mencintaiku atau hanya terpaku pada kebiasaannya? Hari-hari ke depan akan menjadi ujian terberat. Aku harus memilih, bertahan dengan segala rasa sakit, atau berani melawan demi diriku sendiri. Setiap pagi, aku bangun dengan rasa ragu yang sama. Aku masih mencintai Said, pria yang memberiku cinta dan kemewahan. Tapi, aku tak lagi mencintai diriku sendiri. Tubuhku mulai menolak. Wajahku yang dulu cerah mulai tampak kusam. Mataku sembab karena kurang tidur. Aku merasa seperti boneka kaca yang bisa pecah kapan saja. Said terus meminta, aku terus memberinya. Namun aku merasa ada jarak yang semakin dalam di antara kami. Cinta yang dulu berkilau kini tertutup oleh kelelahan dan rasa takut. Suatu malam, aku duduk di tepi ranjang. Aku berkata pada diriku sendiri, Rina, kamu harus kuat. Ini adalah jalan hidupmu. Tapi hatiku menangis. Aku bertanya-tanya, apakah cinta itu hanya soal memberi tanpa batas? Ataukah aku juga berhak menerima?
Aku ingin Said mengerti aku bukan hanya istri yang harus selalu memberi. Aku ingin dia tahu aku manusia, bukan mesin. Di balik kemewahan dan perhatian yang ia berikan, aku merasa seperti kehilangan jati diriku. Aku ingin keluar dari bayang-bayang ini, menemukan cahaya baru untukku dan pernikahan kami. Suatu sore, aku tak sengaja mendengar percakapan antara Said dan asistennya. Suara mereka pelan, tapi kata-kata yang kudengar membuat jantungku berdetak kencang. Dia sangat berbeda dari istri pertamaku, kata Said. Aku tahu, Tuan. Tapi kau harus sabar. Kondisinya masih sensitif. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan air mata yang mulai menggenang. Ternyata, semua tekanan dan tuntutan itu bukan semata-mata karena nafsu yang tak terkendali. Ada luka lama yang menyakitkan di hati Said. Istrinya yang pertama meninggal karena sakit berat, meninggalkan trauma yang dalam. Sejak itu, Said hidup dengan rasa takut kehilangan lagi, sehingga ia berusaha mengikatku dengan cara yang sulit kukenal. Malamnya, aku memberanikan diri bertanya langsung. Said, aku ingin mengerti. Apa yang membuatmu seperti ini? Ia terdiam lama, kemudian menatapku dengan mata yang penuh luka. Aku takut kehilanganmu, Rina. Aku takut sendiri lagi. Aku menangis dalam pelukannya. Kini aku tahu, di balik sikapnya yang menuntut ada hati yang rapuh. Aku tak menyangka, suatu hari Said mengajakku bertemu dengan seorang wanita di sebuah taman rahasia dalam kompleks istananya. Wanita itu bukan siapa-siapa selain istri pertamanya, Laila, yang selama ini kukira telah tiada. Namun Laila tidak benar-benar meninggal. Ia sakit parah dan mengasingkan diri di luar negeri, menjalani perawatan intensif. Said selama ini merahasiakan semuanya demi melindungiku dan menjaga nama baik keluarga. Laila duduk di hadapanku dengan senyum lemah. Aku tahu Said mencintaimu, Rina, katanya lembut. Dan aku ingin kau tahu, aku merestui kalian. Aku terharu sekaligus bingung. Perasaan campur aduk memenuhi dadaku. Bagaimana bisa dua wanita begitu berbeda, terikat dalam satu kisah? Pertemuan itu membuka mata dan hatiku. Aku tidak sendiri dalam cerita ini. Ada luka dan pengorbanan yang tak terlihat. Said memegang tanganku erat. Kita harus saling menguatkan, Rina. Aku mengangguk. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Malam itu, suasana rumah terasa hening dan berat. Said duduk di ruang tamu dengan wajah yang berbeda dari biasanya. Matanya merah, bibirnya gemetar. Aku mendekat dan bertanya, Said, ada apa? Tanpa berkata sepatah kata, dia tiba-tiba menangis. Air matanya mengalir deras, menumpahkan luka yang selama ini tersembunyi. Aku takut kehilanganmu, Rina, ujarnya terbata. Aku takut aku tidak bisa menjaga wanita yang kucintai lagi. Aku menggenggam tangannya erat. Aku di sini, Said. Kita bisa hadapi semuanya bersama. Namun, ada sesuatu yang masih ia sembunyikan. Sesuatu yang membuat beban di dadanya semakin berat. Aku tahu, perjalanan kami masih penuh misteri dan tantangan. Setelah malam itu, aku mulai menyadari sesuatu yang sangat penting. Aku bukan hanya ingin diperlakukan seperti istri yang sempurna, tapi aku ingin dicintai dengan tulus, bukan dijadwal. Said memang kaya dan penuh perhatian, tapi caranya menunjukkan cinta terkadang terasa seperti beban yang menekan jiwaku. Aku berbicara dari hati ke hati. Said, aku butuh ruang untuk bernapas. Aku ingin cinta kita bukan hanya soal angka atau jadwal. Dia diam sejenak, lalu memegang tanganku erat. Aku mengerti, Rina. Aku akan mencoba berubah. Itu adalah langkah pertama menuju harapan baru. Setelah berbicara panjang lebar dengan Said, aku memberanikan diri mengajukan syarat baru. Aku bilang padanya aku butuh waktu untuk diriku sendiri, waktu untuk beristirahat, dan waktu untuk merawat kesehatan. Awalnya, Said terlihat terkejut, bahkan sedikit kecewa. Namun setelah beberapa saat, dia mengangguk perlahan dan berkata, aku ingin kau bahagia, Rina. Jika ini yang kau butuhkan, aku akan berusaha. Kami membuat kesepakatan baru, bukan tentang angka atau jadwal, tapi tentang saling pengertian dan cinta yang menghargai batas masing-masing. Malam itu, aku tidur dengan perasaan lega.
Aku tahu ini bukan akhir dari perjuangan kami, tapi setidaknya ini adalah awal yang baru. Kami mengalami pertengkaran pertama. Bukan pertengkaran yang meledak-ledak, tapi perdebatan hangat penuh emosi dan air mata. Aku mengungkapkan rasa lelahku, sementara Said mencoba menjelaskan perasaannya yang takut kehilangan. Kami duduk berhadapan, saling menatap, dan perlahan mulai saling mengerti tanpa perlu kata kasar atau emosi meledak. Pertengkaran itu menjadi titik penting, membuka jalan untuk komunikasi yang lebih jujur dan penuh pengertian. Setelah pertengkaran itu, aku melihat perubahan nyata pada Said. Ia mulai belajar untuk mencintaiku tanpa memaksaku. Ia tak lagi mengukur cintanya dengan angka atau jadwal, tapi dengan perhatian dan pengertian. Kami mulai melakukan hal-hal sederhana bersama, berjalan di taman, memasak bersama, dan duduk berbincang di bawah langit malam. Aku merasa seperti menemukan suamiku kembali, bukan sosok yang menuntut tanpa henti. Perlahan, cinta kami tumbuh bukan karena kewajiban, tapi karena pilihan hati. Setelah sekian lama di negeri asing, Said memutuskan untuk membawaku pulang ke Indonesia. Bukan sekadar untuk liburan, tapi untuk mengenalkanku pada keluarganya dan belajar menjadi keluarga yang sesungguhnya. Di kampung halamanku, aku merasa hangat dikelilingi orang-orang yang kukenal sejak kecil. Said berusaha beradaptasi dengan adat dan budaya kami, meski kadang canggung. Aku bangga melihat sisi lain Said yang lembut dan penuh perhatian kepada keluargaku. Perjalanan ini membawa kami lebih dekat, bukan hanya sebagai suami istri, tapi sebagai teman hidup yang saling memahami. Di tengah kebahagiaan kami di kampung halaman, sebuah kabar yang tak terduga datang menghampiri. Aku dinyatakan hamil. Awalnya aku takut. Bertanya-tanya apakah tubuhku sanggup melewati masa sulit ini setelah semua yang kujalani. Tapi Said memelukku erat, berkata dengan suara lembut, "Ini adalah anugerah, Rina. Kita akan melalui ini bersama." Kabar bahagia ini menjadi titik terang dalam perjalanan kami. Cinta yang dulu penuh konflik kini berubah menjadi harapan dan kekuatan. Aku merasa lebih berarti, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai calon ibu yang dicintai dan menyayangi. Hari-hari setelah aku mengetahui aku hamil adalah saat paling menenangkan dalam hidupku sejak lama. Tubuhku yang dulu penuh lelah dan penat, kini terasa lebih kuat meski ada beban baru. Tapi bukan beban yang menyesakan, melainkan beban penuh harapan dan cinta. Said berubah menjadi sosok yang berbeda. Ia tidak lagi menuntut aku memenuhi jadwal atau angka-angka yang dulu membuatku tersiksa. Kini, ia belajar memahami batas tubuhku dan perasaanku. Malam-malam yang dulu penuh tuntutan kini digantikan dengan pelukan hangat, kata-kata lembut, dan perhatian yang tulus. "Kau bukan sekadar istri," katanya suatu malam saat kami duduk di taman rumah, ditemani suara jangkrik dan angin gurun yang sepoi. "Kau adalah ibu dari anak kita, cahaya dalam hidupku." Aku menatap matanya yang dulu penuh tekanan kini berubah menjadi lembut dan penuh pengertian. Aku merasa disayangi, dihargai, bukan dipaksa. Aku pun belajar mencintai diriku kembali. Aku tak lagi merasa sebagai objek atau angka yang harus dipenuhi, tapi sebagai wanita yang berharga dan diperlakukan dengan kasih sayang. Perjalanan kami bukan tanpa rintangan, tapi aku tahu kami telah melewati badai tergelap. Cinta kami kini bukan soal siapa yang memegang kendali, tapi soal saling memberi dan menerima tanpa syarat. Saat perutku mulai membesar, aku merasakan kehangatan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Aku dan Said sedang membangun keluarga, bukan hanya sekadar pernikahan mewah di negeri orang. Dan aku yakin, perjalanan ini baru saja dimulai. Dengan cinta yang nyata, aku siap menghadapi masa depan. Terima kasih banyak untuk kamu semua yang sudah setia mendengarkan cerita ini sampai akhir. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe dan selalu absen setiap episode. Dukungan kalian sangat berarti buat saya. Semoga cerita ini bisa menghibur dan memberikan makna. Jangan lupa terus ikuti cerita selanjutnya. Ya, sampai jumpa di kisah berikutnya.